Ciliwung merupakan sungai bersejarah yang sekaligus merupakan benteng alam Kerajaan Pajajaran tahun 1482 sampai tahun 1567 saat masih berdiri. Pengelolaan Ciliwung sudah ada sejak kolonial Belanda berkuasa di Jawa. Bagi Belanda, merawat hulu Ciliwung sama halnya menjaga wibawa ibu kota, Batavia, yang sekarang bernama Jakarta. Ciliwung membentang dari hulu di Bogor, meliputi kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua lalu mengalir ke hilir di pantai utara Jakarta. Panjangnya 120 km dengan luas daerah aliran sungai, das 387 km persegi. Ciliwung merupakan satu dari 15 sungai yang diprioritaskan pemulihannya oleh pemerintah Indonesia. Selain Ciliwung, ada Sungai Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, Sadang, dan Jeneberang. Ciliwung adalah sungai bersejarah. Sejak dari zaman Kerajaan Pajajaran hingga masa kolonial Belanda, sungai ini memainkan peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Namun kini, Ciliwung tidak lagi dipuja. Setiap kali terjadi banjir di Jakarta, Ciliwung selalu dikaitkan sebagai penyebabnya. Bencana yang sesungguhnya terjadi akibat ulah manusia yang merusak Ciliwung dengan sampah, limbah, hingga merusak wilayah tutupan hijau sebagai areal resapan airnya. Berikut fakta unik Sungai Ciliwung yang dirangkum Mongabe Indonesia, dari berbagai sumber, guna memperingati Hari Sungai Ciliwung setiap tanggal 11 November. 1. Sungai bersejarah. Dalam tulisannya di Mongabe Indonesia berjudul, Merawat Hulu Ciliwung, Menjaga Wibawa Hilir Ibu Kota, Anggit Saranta menuliskan riwayat Ciliwung. Menurut sejarawan Bogor Saledana Sasmita, tahun 1933 sampai tahun 1986 Ciliwung merupakan satu dari 4 benteng alam Kerajaan Pajajaran tahun 1482 sampai tahun 1567 saat masih berdiri. Kesultanan Banten yang berseteru dengan Pajajaran memerlukan waktu 40 tahun lebih untuk bisa menaklukkan ibu kota Pakuan, sekarang Bogor. Ini dikarenakan adanya bentang alam yang menjadi pertahanan ibu kota, yaitu 2 sungai besar Ciliwung dan Cisadane, ditambah Gunung Salak dan Pangrango. Terkait pengelolaan Ciliwung, sejatinya sudah ada sejak kolonial Belanda berkuasa di Jawa. Bagi Belanda, merawat hulu Ciliwung sama halnya dengan menjaga wibawa ibu kota, Batavia, yang sekarang bernama Jakarta. Sebagai contoh, Bendung Katulampa merupakan upaya pembesar Hindia Belanda untuk melindungi Batavia dari serangan banjir besar Ciliwung. Bendungan karya Insinyur Van Brien sepanjang total 74 meter, dengan 5 pintu pembagi aliran dan 3 pintu penahan arus itu diresmikan Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg, pada tanggal 11 Oktober tahun 1912. Hingga kini, Bendungan Katulampa selalu menjadi perhatian, tiap kali hujan besar melanda kawasan Puncak dan Bogor. Terutama terkait status debit air normal atau siaga, sebagai antisipasi banjir di Jakarta. 2. Membentang luas. Ciliwung membentang dari hulu di Bogor, meliputi kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua lalu mengalir ke hilir di pantai utara Jakarta. Panjangnya 120 km dengan luas daerah aliran sungai, das 387 km persegi. Sungai bersejarah ini pun dibagi 3 subdas. Ciliwung Hulu seluas 15.251 hektar di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Ciliwung Tengah seluas 16.706 hektar di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Ciliwung Hilir seluas 6.295 hektar di DKI Jakarta. Saat ini, kawasan hutan yang merupakan regulator alami tata kelola air tersisa di Das Ciliwung diperkirakan hanya tersisa 9,7% atau seluas 3.693 hektar. Padahal, bila bicara luasan ideal ruang hijau, harusnya sekitar 30% dari luas Ciliwung itu sendiri. Empat. Prioritas pemulihan. Ciliwung merupakan satu dari 15 sungai yang diprioritaskan pemulihannya oleh pemerintah Indonesia. Selain Ciliwung, ada Sungai Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto,
Sadang, dan Jeneberang. Anggaran yang disiapkan lebih dari 2 triliun rupiah. Angka tersebut termasuk proyek pemulihan 15 danau prioritas dan 65 bendungan. 4. Hilangnya ikan. Kekhawatiran akan ancaman kepunahan ikan di Sungai Ciliwung terbukti. Berdasarkan penelitian LIPI, dari 187 jenis ikan yang ada, kini hanya sekitar 20 jenis tersisa. Atau, sekitar 92,5% telah punah akibat aktivitas manusia dan pencemaran yang terus terjadi. Data penelitian LIPI menyebutkan, sepanjang tahun 1910 hingga 2010, ikan seperti belida, soro, berot, nilam, tawes, putak, berukung, lele, brek, keperas, dan ikan hitam sudah tidak ditemukan lagi di Ciliwung. Sementara, spesies ikan lainnya seperti hampal, genggehek, dan baung semakin terancam. Agar ikan yang ada tidak, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah harus ditumbuhkan. Juga, pencemaran air yang terjadi akibat limbah industri pabrik harus dihentikan. Selain itu juga, diharapkan tidak ada pihak yang menebar ikan-ikan predator di Ciliwung yang bukan habitatnya, agar spesies asli tetap hidup. 5. Sampah dan limbah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah limbah rumah, sampah, limbah industri, limbah ternak, dan pencemaran dari pertanian yang ada di Ciliwung sebesar 54,4 ton BOD per hari. Sementara, kemampuan sungai menampung beban pencemaran hanya 9,29 ton BOD, Biological Oxygen Demand, per hari. Dapat dikatakan, Ciliwung telah melewati kemampuan daya dukungnya. Tantangan lain adalah adanya perubahan tata ruang dan tutupan lahan. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang menyebabkan meningkatnya kerentanan bencana banjir. Daerah sempadan Sungai Riparian, dari Bogor, Depok, dan sebagian Jakarta Selatan yang merupakan 60% dari total luas sempadan Ciliwung, sekitar 37,11% telah menjadi daerah terbangun kedap air. 6. Identik banjir. Ciliwung selalu dikaitkan dengan persoalan banjir yang terjadi di Jakarta. Terkait bencana ekologis tersebut, penanggulangan juga harus dilakukan dengan pendekatan perbaikan ekologi seperti pemulihan tutupan hijau resapan daerah aliran sungai, watershed. Menurut Eko Kusratmoko, pakar geografi dan keteknikan dari Universitas Indonesia, seharusnya jarak 10 meter dari tepian Ciliwung tidak diperbolehkan untuk bangunan. Mengingat, kemiringan kali berisiko besar terjadinya longsor. Satu hal yang harus dipahami adalah sebagian besar wilayah Jakarta merupakan lahan basah berupa rawa, yang dialihfungsikan menjadi perumahan dan perkantoran. Fungsi utama rawa adalah pengatur dan penyimpan air, bukan sebagai daerah resapan. Sungai meluap yang mengakibatkan banjir adalah suatu proses alamiah siklus ekologi pada sungai. Ini terjadi ketika Jakarta juga mengalami banjir sejak zaman Batavia dulu. Persoalan saat ini adalah banjir semakin sering terjadi dengan daya rusak lebih besar. 7. Hari Sungai Ciliwung. Setiap tanggal 11 November diperingati sebagai Hari Ciliwung yang telah digelar sejak tahun 2012. Ditetapkannya Hari Ciliwung tersebut berdasarkan penemuan 2 ekor bulus atau sejenis kura-kura, pada tanggal 11 November tahun 2011, yang menunjukkan eksistensi hewan endemik di Ciliwung harus dijaga habitat dan kehidupannya. Tanggal 11 November merupakan momen kepedulian kita bersama, untuk terus menjaga sekaligus membebaskan Ciliwung dari segala persoalan. Ciliwung sebagai sungai bersih, bermanfaat sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta tidak mendatangkan banjir harus diwujudkan. Langkah perbaikan yang harus dilakukan itu, tidak berkutat pada istilah normalisasi atau naturalisasi Ciliwung. Demikianlah 7 fakta dan sejarah Sungai Ciliwung,